Halo, kembali lagi di Hobinya Mancing Channel. Kali ini saya akan membuat umpan dengan 3 amisan ya. Di sini ada ikan kembung, ikan tongkol, dan tuna suntail ya. Masing-masing ada yang 50 mg, ada yang 20 mg, dan yang satunya lagi 20 mg. Lalu bahan yang selanjutnya di sini saya menggunakan 1 butir putih telur ya. Lalu ada kroto kurang lebih setengah on atau 50 gram. Lalu setengah bungkus santan kara atau kurang lebih 30 ml. 1 bungkus vanili. Lalu di sini juga saya menggunakan keju kurang lebih 5 gram ya teman-teman ya. Lalu juga di sini saya menggunakan kemiri kurang lebih 10 gram. Dan untuk bahan selanjutnya di sini saya menggunakan susu WPI atau susu WPI yang proteinnya tinggi ya teman-teman ya, kurang lebih 15 gram. Dan di sini juga saya menggunakan campuran kinoi dan raja udang kurang lebih 30 gram. Lalu minyak ikan ya kurang lebih 8 butir ya teman-teman. Dan untuk bahan yang terakhir di sini saya menggunakan minyak jelantah ya, ini bekas goreng ikan asin kurang lebih nanti 1 sendok makan. Langsung saja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita pisahkan dulu putih telur dan kuningnya. Kita pakai satu putih telur ya, 1 butir putih telur kita pakai. Nah ini kita pisahkan dulu antara kuning dan putihnya. Cukup 1 butir saja ya teman-teman ya, nanti supaya tekstur umpannya tidak keras ataupun tidak lembek, jadi pas. Setelah itu, setelah telurnya dipisahkan, kita kocok sampai agak berbusa ya teman-teman ya. Yang mau pakai blender juga boleh silahkan, tapi apabila tidak ada blender boleh dikocok seperti saya, manual seperti saya ya. Kocok sampai berbusa ya teman-teman ya. Dan untuk bahan yang selanjutnya di sini juga saya menggunakan tambahan susu ya, susu WPI ya teman-teman ya, bukan susu biasa ya, susu WPI yang proteinnya tinggi ya. Nah ini kita masukkan susu WPI-nya. Lalu selanjutnya di sini juga saya menggunakan 1 bungkus vanili teman-teman, 1 bungkus vanili supaya aroma wanginya keluar ya. Sedangkan untuk santan cairnya boleh merek apa saja buat teman-teman ya. Saya pakai cukup setengah bungkus santan cair kara ya, setengah bungkus saja kita pakai, jangan banyak-banyak ya teman-teman, cukup setengah bungkus. Kita campurkan ke bahan-bahan yang tadi. Lalu setelah itu kita masukkan juga kejunya ya teman-teman ya. Kejunya cukup 5 gram saja atau mungkin sebesar apa ya, ya pokoknya sebesar itulah. Untuk bahan selanjutnya minyak jelantahnya kita masukkan kurang lebih 1,5 sendok makan saja ya teman-teman ya. Untuk takarannya teman-teman sesuaikan ya, tadi di video awal sudah saya jelaskan berapa gramnya supaya nanti teman-teman dalam pembuatan umpannya hasil akhirnya itu tidak keras maupun tidak lembek ya teman-teman.
Pokoknya ikutin saja cara-cara pembuatan dan bahan-bahannya pun jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, ini bahan yang selanjutnya di sini saya menggunakan minyak ikan ya, 8 butir ya teman-teman ya. Kita masukkan 8 butir minyak ikan. Nah, ini fungsinya minyak ikan supaya proteinnya makin tinggi ya teman-teman ya. Makanya saya tambahkan minyak ikan di sini. Ini sudah masuk 8 biji minyak ikan ya teman-teman ya. Cukup murah ini, 8 biji cuma Rp2.000 teman-teman. Setelah itu untuk kemirinya kita tumbuk dulu ya teman-teman ya, sampai halus pokoknya. Sampai halus kita tumbuk dulu. Kita tumbuk sampai halus pokoknya. Kenapa saya tumbuk dulu? Karena ini manual, supaya mempermudah ya nanti ya, supaya cepat halus kemirinya. Kita tumbuk dulu ya. Nah, ini biasanya keluar minyak juga dari kemiri ya teman-teman ya. Nah, setelah kemirinya halus, kita langsung campurkan ke bahan-bahan tadi. Ke bahan-bahan selanjutnya sebelumnya kita masukkan ya. Ini mungkin kemirinya ada 2-3 butir sepertinya ya teman-teman ya. Tapi tetap ya harus ditimbang teman-teman. Sesudah tercampur rata, aduk kembali ya teman-teman. Aduk sampai tercampur rata pokoknya. Jangan sampai ada yang menggumpal ya. Aduk-aduk terus pokoknya sampai tercampur rata. Makanya saya sarankan sih untuk teman-teman pakai blender saja ya, supaya lebih halus lagi, supaya umpannya jadinya nanti halus ya, halus dan lembut pokoknya. Kalau diaduk manual seperti ini kadang-kadang ada yang sedikit mengumpal ya. Nah, untuk amisannya di sini saya menggunakan blender ya teman-teman ya. Ini kurang lebih 50 gram ya. 50 gram ikan kembung, 25 gram tuna kaleng, 25 gram ikan tonggol ya teman-teman ya. Nah, dan saya juga campurkan kerotonya ya teman-teman ya. Nah, ini sesudah saya blender jadinya seperti ini. Kita campurkan juga ya, langsung campurkan ke bahan-bahan sebelumnya tadi. Nah, kita campurkan. Lumayan agak amis banget ya teman-teman ya, karena ikannya masih fresh juga. Untuk ikan kembungnya tadi langsung mentah ya teman-teman, enggak saya rebus dulu. Ini ikan kembungnya ikan mentah, sama ikan tongkolnya juga mentah, kecuali tuna kalengnya tadi beli yang 10.000. Lalu aduk rata kembali ya teman-teman ya, aduk rata kembali antara amisan dan bahan-bahan yang sudah kita masukkan dan campurkan tadi. Kita aduk sampai tercampur rata ya teman-teman ya. Diaduk terus sampai tercampur rata. Nah, ini sudah agak tercampur rata ya teman-teman ya. Lanjut kita masukkan ke plastik. Ini saya jadiin 3-4 plastik, cuman karena plastiknya cuman ada 3, kita jadiin 3 aja ya teman-teman ya. Jadiin 3 bungkus plastik. Dalam satu plastiknya kurang lebih ada 3 sendok makan, 3-4 sendok makan ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan ke plastik.
Nanti sebenarnya sih menurut saya tidak usah pakai daun pandan, tapi kalau yang mau coba silahkan ya teman-teman, pakai daun pandan dimasukin supaya wanginya cukup kuat ya teman-teman ya. Kalau di sini saya nggak pakai ya teman-teman. Nah ini kita timbang dulu ya, kita timbang 3 bungkus. Kalau menurut saya sih mungkin ada ini 250 gram semuanya ya, kita bagi 3. Ini cukup untuk 3 kali mancing teman-teman ya. Durasi pendek, boleh kayak galapung 3 jam 4 jam, ini cukup satu bungkusnya. Cukup 3 kali mancing, jadi teman-teman bisa lebih hemat lagi ya, tidak usah mahal-mahal. Nah ini jadinya 3 bungkus. Untuk proses selanjutnya di sini saya langsung rebus ya teman-teman, rebus atau dikukus silahkan boleh, kurang lebih 20 menit. Setiap 10 menit teman-teman dibalik ya teman-teman ya, supaya matangnya tercampur rata. Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman, jadi tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek ya. Untuk teman-teman silahkan yang mau mencoba umpan ini, di kolam boleh dicampurkan 1 sendok makan tuna kaleng dan keroto semampunya teman-teman ya. Selamat mencoba teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan video hobinya mancing channel. Semoga menjadi inspirasi umpan mancing teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.